Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang masalah sosial yang mana belum sempat saya jelaskan di pertemuan sebelum PTS gitu. Jadi diharapkan ini disimak dengan baik karena memang berkaitan dengan soal-soal PTS. Oke, saya lanjut langsung ya. Saya lanjut. Ini tentang masalah sosial. Apa sih masalah sosial gitu? Kalau misalkan dilihat dari gambar ini, lihat ada beberapa yang memang teratur, ada yang tidak teratur gitu. Namanya masalah adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Harapan dengan kenyataan yang ada, harapan kita dengan kenyataan yang ada itu tidak sesuai. Itu namanya masalah. Ya. Nah, untuk masalah sosial apa sih? Tadi masalah doang nih. Pengertian dari masalahnya aja, belum masalah sosial. Itu ketika harapan dengan kenyataan berbeda. Nah, kalau misalnya harapan saya, misalnya saya hari ini, harapan saya mendapatkan sesuatu, tapi kenyataannya tidak. Berarti kan itu jadi masalah, tapi masalah buat saya sendiri, bukan masalah buat orang lain. Nah, itu bukan masalah sosial. Nah, yang dikatakan dengan masalah sosial adalah ketika kenyataan yang terjadi di masyarakat tidak sesuai dengan harapan masyarakat, dan dampaknya pun berdampak pada masyarakat banyak gitu, pada orang banyak, tidak hanya individu gitu. Contohnya apa sih? Banyak sekali. Misalnya ada harapan-harapan masyarakat itu memang tertuang di nilai dan norma sosial yang kalian kelas 10 pun sudah belajar tentang nilai dan norma, di mana nilai itu sebagai faktor pendorong perilaku seseorang, di mana norma itu sebagai pedoman masyarakat untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika perilaku masyarakat tidak sesuai dengan harapan yang tertuang dalam nilai dan norma itu, maka dikatakan masalah sosial begitu. Intinya masalah sosial itu harapan dan kenyataan yang ada di masyarakat tidak sesuai. Oke, ini untuk memperjelas beberapa dari beberapa tokoh untuk memperjelas pengertiannya. Untuk Rapp dan Zalznig mengatakan bahwa masalah sosial adalah masalah hubungan sosial yang menentang masyarakat itu sendiri atau menciptakan hambatan atas kepuasan banyak orang. Jadi yang dikatakan masalah sosial adalah ada hubungan masyarakat yang menghambat, menciptakan hambatan atas kepuasan banyak orang. Jadi memang menyangkut banyak orang, bukan menghambat kepuasan beberapa orang, tapi di sini lingkupnya lebih luas lagi gitu. Terus kemudian Richard mengatakan bahwa masalah sosial adalah pola perilaku dan kondisi yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Ini jelas ya, ini memperjelas yang tadi gitu. Intinya perilaku yang ada tidak dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Gimana kalau misalkan yang tidak menerima hanya sebagian kecil saja? Itu bisa jadi tidak menjadi masalah sosial, karena yang dikatakan masalah sosial ya lingkupnya ya besar. Nanti akan lebih jelasnya nanti ya. Nah, ini yang ketiga adalah Surjono Sukanto. Masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Nah, kalau untuk ini masalah sosial dikatakan tidak sesuai ya, ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang ada gitu, tidak sesuai dengan pola kehidupan masyarakat yang ada, terus kemudian dianggap membahayakan kehidupan kelompok sosial. Ini namanya masalah sosial. Jadi sudah jelas intinya masalah sosial apa sih, yaitu ketika harapan yang tertuang di dalam nilai dan norma di masyarakat tidak sesuai dengan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian mempengaruhi orang banyak, imbasnya atau dampaknya adalah kepada orang-orang atau kepada masyarakat luas gitu. Ini dikatakan masalah sosial. Oke, kita lanjut. Apa sih ukuran dalam menentukan sesuatu itu dikatakan masalah sosial atau bukan? Nah, kita bisa lihat dalam beberapa poin di sini. Yang pertama, ukuran dalam menentukan permasalahan sosial. Terlihat perbedaan mencolok antara nilai dengan kenyataan di masyarakat. Jadi memang di sini ya terlihat perbedaan. Ini jauh banget nih sama nilai yang kita anut gitu. Misalnya kita sangat amat menjunjung nilai kesopanan, misalnya dalam hal pakaian. Ketika ada orang-orang di kita, ketika ada masyarakat di kita yang memang dalam hal berpakaian misalnya terlalu
apa ya, tidak sopan ya, dikatakan tidak sopan, misal terlalu minim atau terlalu di luar nilai kita, terlalu jauh, yaitu bisa langsung dikatakan permasalahan sosial. Itu bisa jadi permasalahan sosial ketika memang perbedaannya sangat mencolok. Beda lagi ketika misalnya di suatu desa harus memakai kerudung gitu kan, harus memakai kerudung untuk perempuan. Ketika ada yang tidak memakai kerudung tapi masih tertutup, ya itu mungkin bisa jadi masalah, tapi belum tentu jadi masalah sosial karena tidak mencolok perbedaannya. Di sini yang pasti harus ada perbedaan yang sangat mencolok antara nilai dengan kenyataan di masyarakat. Terus yang kedua, sumber permasalahan yang terjadi. Sumbernya dari mana sih? Dari masyarakatkah? Tadi yang saya sempat bilang, itu dari individu kah atau dari masyarakat yang lebih luas kah gitu. Ya, sesuatu dapat dikatakan permasalahan sosial ketika sumbernya memang dari masyarakat itu sendiri. Maksudnya dari masyarakat luas, bukan hanya satu orang saja. Terus yang ketiga adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu kejadian atau peristiwa. Nah, ketika ada permasalahan yang memang di luar nilai dan norma, terus sumbernya dari masyarakat. Nah, dilihat lagi nih akibatnya bisa gimana nih timbulnya gitu, bisa parah atau enggak. Kalau misalnya tidak parah, ya mungkin bisa langsung selesai permasalahan sosialnya. Tapi misalnya yang ditimbulkan dampaknya sangat luas ke berbagai hal gitu, itu bisa menjadi permasalahan sosial gitu. Terus yang keempat adalah adanya orang atau masyarakat yang menentukan. Biasanya di masyarakat ada orang-orang yang berhak menentukan sesuatu itu jadi masalah atau bukan, itu jadi masalah sosial atau bukan. Misalnya di suatu pedesaan atau di suatu masyarakat yang pedalaman ya, masih tradisional, itu pasti ada kepala sukunya atau tokoh-tokoh masyarakat yang memang dia yang menentukan itu jadi masalah atau bukan. Ketika tokoh masyarakat itu bilang itu bukan masalah sosial, meskipun mengganggu masyarakat banyak ya misalnya gitu, tapi menurut tokoh masyarakat di situ itu bukan masalah sosial, ya sudah gitu, mereka akan menuruti apa yang dikatakan oleh si tokoh masyarakat tersebut. Yang ini dinamakan kesadaran kolektif. Mungkin kalian sering dengar kata kesadaran kolektif, yaitu ketika kesadarannya semuanya sama gitu, kolektif dari satu orang yang kemudian merembet ke orang-orang yang banyak gitu. Itu biasanya kesadaran kolektif itu ada di masyarakat pedesaan. Kalau di perkotaan tidak mungkin kesadarannya, tidak mungkin kolektif gitu, mereka punya pendapatnya masing-masing. Nah, kemudian yang keempat adalah perhatian masyarakat terhadap sesuatu kejadian. Nah, kalau misalnya ini ada satu masalah, ketika masyarakat tidak terlalu memperhatikan itu sebagai suatu masalah, ya sudah, tidak akan menjadi permasalahan sosial. Misalnya apa? Misalnya ada masyarakat yang hamil di luar nikah misalnya. Ketika masyarakat setempat sangat amat memperhatikan itu gitu, wah ini hal yang tidak terpuji, hal yang sangat amat di luar di luar nilai-nilai yang dianut gitu, itu kan menjadi masalah. Tapi beda lagi kalau misalnya masyarakatnya cuek, masyarakatnya ketika ada anggota masyarakat yang seperti itu ya didiamkan saja, cuek, perhatiannya tidak begitu besar gitu terhadap masalah tersebut, ya sudah, mungkin itu akan jadi masalah sosial yang tidak besar dan bahkan bisa dianggap bukan masalah sosial. Oke, yang terakhir adalah dapat diperbaikinya suatu masalah. Ketika memang masalah itu akan cepat diperbaiki, misalnya ada masalah terjadi, langsung diperbaiki, atau memang dapat langsung diperbaiki, ya sudah, akan selesai kan, tidak akan jadi permasalahan sosial. Tapi kalau misalnya akan sulit diperbaiki, itu akan panjang kan, akan kemana-mana, dampaknya pun akan luas, ya ini menjadi permasalahan sosial. Nah, saya harap kalian paham gitu tadi dari pengertian apa, dan kemudian apa aja sih yang bisa menentukan sesuatu itu jadi masalah sosial atau bukan gitu ya. Ini yang sudah saya jelaskan barusan. Oke, saya lanjut ke teori tentang masalah sosial. Nah, teori ini ada 3, saya akan jelaskan satu-satu. Teori tentang masalah sosial yang pertama adalah teori fungsionalisme, yang mungkin kalian pun dari kelas 10 sudah sangat sering mendengar, mengetahui gitu tentang teori fungsionalisme ini, yang dimana dikemukakan oleh Emil Durkheim gitu. Nah, teori fungsionalisme ini
seringkali diibaratkan anggota tubuh manusia, dimana ketika ada satu organ yang tidak berfungsi akan timbul penyakit, akan timbul masalah gitu, akan timbul penyakit sosial atau patologi sosial gitu. Sebagaimana anggota organ tubuh manusia itu diibaratkan elemen-elemen yang ada di masyarakat. Ketika satu bagian atau fungsi di masyarakat tidak berjalan, maka akan timbul penyakit sosial atau patologi sosial gitu, maka akan timbul masalah. Misalnya gimana? Misalnya di masyarakat Indonesia gitu, lingkupnya misalnya luas gitu, Indonesia ada pemerintahan, ada masyarakat gitu. Ketika pemerintahnya sudah menjalankan tugasnya dengan baik tapi masyarakatnya tidak menjalankan fungsinya dengan baik, akan timbul masalah, akan timbul penyakit, begitupun sebaliknya gitu. Itu yang dimaksud dengan teori fungsionalisme. Jadi di sini dikatakan bahwa masalah sosial itu timbul karena ada fungsi yang tidak berjalan gitu. Cara solusi untuk mengatasinya gimana menurut teori ini? Ya dijalankan fungsinya. Kalau misalnya di keluarga nih ada masalah di keluarga, anaknya misalnya melakukan penyimpangan sosial, dicari tahu ada fungsi sosialisasi yang tidak berjalan, ada fungsi pendidikan agama yang tidak berjalan. Nah solusinya apa? Fungsi-fungsi yang tidak berjalan itu dijalankan gitu. Misalnya dua-duanya susah nih, orang tuanya dua-duanya bekerja, jadi sulit untuk memberikan pendidikan agama atau memberikan sosialisasi gitu kepada anak. Ya bisa dengan orang lain, misalnya neneknya gitu. Menurut teori ini ya tidak penting siapa yang berperan, yang penting fungsinya terpenuhi begitu. Terus yang kedua adalah teori konflik. Nah mungkin kalian juga sudah tahu gitu tentang teori ini, saya ulang mungkin ya, dengan dikaitkan dengan masalah sosial. Teori konflik ini adalah tokohnya yang mencetuskan teori ini adalah Karl Marx, sesuai dengan yang ada di gambar ya. Teori konflik ini membahas tentang konflik yang terjadi antara pertentangan antara dua kelas ya, karena pertentangan antara dua kelas di mana di situ ada kelas borjuis dan kelas proletar. Kelas borjuis bisa dilihat di gambar, dia ingin tetap di atas, ingin tetap mempertahankan status quo-nya gitu, ingin mempertahankan statusnya sendiri agar tetap ada di atas. Kemudian dilihat di situ proletar memikul batu gitu, di situ ibaratkan ya buruh yang dieksploitasi tenaganya, kemudian uangnya diperas oleh kaum borjuis. Di sini ada namanya kapitalisme gitu. Kapitalisme apa sih? Yaitu eksploitasi buruh oleh kaum pemilik modal. Nah, konfliknya di mana? Konfliknya terjadi ketika para proletar ini menuntut untuk disamakan haknya gitu. Nah terjadilah konflik. Nah kalau dikaitkan dengan masalah sosial timbul karena berbagai macam konflik yang terjadi di masyarakat gitu. Nah konflik yang terjadi di masyarakat itu ya semacam ini, antar perbedaan entah itu karena perbedaan kelas atau yang lainnya. Bisa jadi karena ini yang sudah dijelaskan ya, perbedaan kelas antara borjuis dengan proletar, yang dimana di situ punya kepentingan masing-masing. Kalau menurut Karl Marx, cara untuk menghilangkan konflik atau masalah di sini yaitu dengan menghilangkan kelas. Maksudnya apa? Ya tidak ada kelas atas, kelas bawah, semuanya sama, nanti selesai gitu, masalah akan selesai. Nah, emang ngomongin ekonomi aja gitu, emang ngomongin perusahaan aja, pemilik modal sama buruh, enggak juga gitu. Kalau misalnya di teori konflik ini kan banyak ya konflik-konflik yang timbul di masyarakat. Misalnya ada dominasi antara kelompok ras kulit putih dengan kulit hitam gitu, itu kan ada dominasi. Jadi itu juga secara tidak langsung ada kelas atas, kelas bawah. Nah itu perbedaan kelas-kelas yang ada di masyarakat, kayak kemudian timbul konflik ya, jadi masalah sosial. Intinya menurut teori konflik ini, masalah sosial timbul karena berbagai macam konflik yang terjadi di masyarakat. Banyak sekali konflik-konflik yang terjadi di masyarakat, tadi ya ras, terus kemudian gender gitu, itu juga ya termasuk konflik-konflik yang ada di masyarakat yang menimbulkan masalah gitu yang lebih luas lagi. Itu untuk penjelasan dari teori konflik mengenai masalah sosial.
Oke, kita lanjut ke teori ketiga, yaitu teori interaksionisme simbolik, di mana di sini masalah sosial dianggap sebagai hasil dari interaksi individu yang tidak bermasalah dengan orang-orang yang sering menimbulkan masalah. Jadi masalah sosial itu timbul dari orang-orang yang simpelnya adalah salah pergaulan gitu. Masalah sosial timbul karena ya orang yang tidak bermasalah bergabung dengan orang-orang yang bermasalah gitu. Kayak misalnya remaja sih, karena memang yang paling rawan untuk dapat dipengaruhi oleh orang lain adalah usia-usia remaja gitu. Kayak misalnya dia tadinya tidak merokok menjadi merokok, kayak misalnya begal juga banyak sih, sempat saya membaca begal-begal ini pun sebetulnya tidak hanya karena kebutuhan ekonomi, tapi banyak juga yang memang bergaul dengan begal yang tadinya bukan, kemudian bergabung dengan mereka, yang berinteraksi dengan mereka yang sering melakukan begal, ya sudah gitu, menjadikan hal itu hal yang biasa untuk dilakukan. Itu teori interaksionisme simbolik. Oke, kita lanjut ke faktor penyebab permasalahan sosial. Kenapa sih ada masalah sosial gitu? Kenapa sih masyarakat melakukan masalah sosial? Ya ini ada faktornya. Faktor ekonomi, kenapa sih gitu ya? Tadi mungkin karena kebutuhan ekonominya tidak terpenuhi, dia termasuk golongan orang-orang miskin, dia tidak mendapat pekerjaan, ya sudah akan timbul kriminalitas, timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Terus kemudian faktor biologis. Nah, untuk ini faktor biologis ini adalah yang namanya masalah sosial ya. Ketika masalah yang kita hadapi berdampak kepada orang luas. Kayak misalnya faktor biologis bukan karena kita cacat ya. Misalnya seseorang cacat kemudian menyebabkan permasalahan sosial, tidak. Biasanya cacat itu tidak menimbulkan dampak yang sangat luas. Di sini contoh yang paling tepat untuk faktor biologis adalah ketika seseorang menjangkit penyakit yang menular gitu, kayak misalnya HIV, AIDS gitu. Apalagi kalau sekarang ya COVID 19 juga termasuk permasalahan sosial karena faktor biologis gitu. Yang ketiga adalah faktor psikologis. Nah, kalau untuk faktor psikologis ini adalah keadaan mental yang memang merugikan masyarakat banyak gitu. Kayak misalnya apa, depresi, orang yang depresi, stres gitu. Itu juga termasuk permasalahan sosial, karena memang biasanya orang-orang depresi yang biasa kita sebut dengan orang gila gitu, itu kan dampaknya cukup merugikan orang banyak gitu. Makanya harus segera diatasi dengan memasukkannya ke rumah sakit jiwa gitu. Untuk faktor sosial, kenapa sih ada permasalahan sosial? Dari faktor sosial ini banyak sekali, memang tidak selalu banyak ya. Kalau sosial itu bisa jadi agama, bisa jadi kebiasaan-kebiasaan, misalnya kebiasaan malas yang menyebabkan kemiskinan, kan kemiskinan juga masalah sosial ya. Kebiasaan-kebiasaan yang memang merugikan orang banyak gitu, itu faktor sosial gitu. Oke, selanjutnya bentuk permasalahan sosial. Nah, untuk bentuk permasalahan sosial di sini ada dua. Yang pertama adalah manifest, yang kedua adalah laten. Nah, yang manifest ini adalah permasalahan sosial yang memang betul-betul disadari oleh masyarakat banyak bahwa itu adalah sebuah masalah gitu. Kayak misalnya apa? Kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, ketidakadilan. Itu jelas gitu, semua orang tahu kalau itu adalah kalau itu adalah masalah sosial. Semua orang tahu, semua orang memperhatikan masalah tersebut, dan semua orang fokus untuk mengatasi hal-hal tersebut gitu. Beda lagi dengan masalah sosial laten. Kalau manifest itu kata lainnya adalah nyata, kalau laten ini tersembunyi. Nah, kalau laten ini adalah permasalahan sosial yang tersembunyi atau secara tidak sadar itu adalah sebuah masalah gitu. Gimana sih simpelnya? Kalau permasalahan sosial laten adalah permasalahan sosial yang dianggap wajar oleh masyarakat luas. Misalnya apa? Coba kalian perhatikan, misalnya ketika ada orang yang menerobos lampu merah, itu kan pelanggaran norma ya, ada aturannya jelas, bisa disanksi, ada hukumnya gitu.
normanya norma hukum gitu, bisa kena sanksi. Tapi karena perhatian masyarakat tidak begitu tertuju pada mereka-mereka yang menerobos lampu merah, jadi dianggap wajar gitu ya. Kalau ada yang nerobos lampu merah ya udah diem, bahkan ikutan gitu. Ini masalah sosial laten gitu. Bahkan membuang sampah juga ya, membuang sampah di kita itu masih termasuk masalah sosial laten, karena memang masih mayoritas orang di Indonesia menganggap buang sampah adalah hal yang wajar gitu, buang sampah sembarangan maksudnya ya, hal yang wajar. Ketika dari kendaraan buang sampah keluar gitu di jalan, ya udah gitu, dianggap hal yang biasa, padahal itu adalah masalah yang dampaknya sangat luas, tapi jadi masalah laten karena kesadaran masyarakatnya yang sangat rendah. Intinya gitu sih, kalau manifest itu yang betul-betul disadari oleh masyarakat, yang laten ini adalah masalah sosial yang dianggap wajar, padahal itu masalah yang cukup besar bisa jadi gitu. Oke, sudah sih sekian dari saya penjelasan tentang permasalahan sosial kali ini. Nanti saya akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian paham. Kalau misalnya masih ada yang bingung, boleh dilanjut di grup. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.